Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik yang ikut ibadah pada hari ini. Pada pagi hari ini yang melayani adalah kakak Layan, pelayanan dari sektor 9. Dengan kakak Monik dan kakak Neta. Halo adik-adik. Serta Kak Ade. Halo adik-adik. Oke, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk adik-adik berdiri. Kita mau menyiapkan tubuh kita dengan gerak lagu. Kita menyanyi 3 lagu ya adik-adik. Yang pertama, bersorak-sorai bagi Tuhan Allah. Yang kedua, di mana 2 atau 3 orang. Dan yang ketiga ada kita anak-anak Tuhan. Adik-adik ready? Bagaimana kakak-kakak? Siap, Kak Monik. Oke, ayo kita mulai. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah, seluruh bumi mari nyanyikanlah, muliakanlah namanya, nyanyikan mazmur yang megah. Di mana 2 atau 3 orang datang berkumpul di dalam namanya,
masuk dalam ibadah kita pada hari ini, adik-adik siapkan Alkitab dan kidung cerianya. Dan sebelumnya kita akan membuka dengan kidung ceria. Mari bersukaria datang kepadanya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan atas kasih dan setiamu. Engkau telah memberikan waktu yang baru bagi kami sehingga kami, kakak layan dan adik-adik layan dapat bertemu walaupun hanya dalam bentuk virtual. Tapi kiranya hati dan pikiran kami ya Bapa tetap tertuju kepadamu untuk mendengarkan seluruh firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau pimpin hati dan pikiran kami agar kami juga dapat memahami dan mengerti dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam tangan-Mu saja kami berdoa. Amin. Ya. Dan sekarang kita masuk dalam litani pujian. Litani pujian kita terambil dari Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita bacanya sama-sama ya. Kakak Monik akan baca pelan-pelan. Oke? Kita mulai dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita bernyanyi dengan kidung ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bait yang kedua. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari sama-sama adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka dari Matius pasal ke-20. Matius pasal 20, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kakak ulangi sekali lagi ya, Matius 20 ayat pertama sampai ke-16. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, dibiarkan terbuka, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami sampai kepada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kaneta akan membacanya bergantian dengan Kak Ade. Kaneta akan memulai di ayat yang ganjil, Kak Ade ayat yang genap, dan begitu seterusnya ya. Judul pembacaan kita pada pagi hari ini, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, sehingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Suatu peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah menemukannya, dia menyepakati bahwa upahnya 1 dinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu tuan tanah itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Nah, lalu pekerja itu pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan berbuat seperti tadi. Lalu kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi dan ia menemukan orang lain lagi. Lalu kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami, Tuan." Lalu kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Nah, ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandor kebunnya, "Panggillah sekalian pekerja itu semuanya dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore sampai yang pagi, dan mereka semua masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali. Mereka pikir mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar, tapi
Mereka heran, ternyata mereka hanya menerima 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya demikian, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, yang bekerja berat menanggung panas matahari. Kenapa upahnya sama?" Tetapi tuan tanah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kaneta harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan selalu penuh dengan sukacita. Kita kan tadi sudah menonton video tentang perumpamaan pemilik kebun anggur. Nah, ada yang menarik adik-adik dari video yang tadi kita tonton. Kalau adik-adik perhatikan, setelah si pemilik kebun anggur itu membagikan upah, ternyata ada beberapa yang merasa kecewa. Nah, adik-adik, dari perumpamaan ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Jadi, pemilik kebun anggur itu seperti Tuhan. Tuhan itu sangat baik ya adik-adik, sudah mau memberikan kita berkat. Seperti halnya si pemilik kebun anggur, dia memberikan pekerjaan kepada pekerja-pekerja upahan. Tetapi ada yang kecewa mendapatkan upah yang sama seperti teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut akan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan itu sudah sangat baik adik-adik. Tuhan itu memberikan kita berkat yang sangat banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan ya, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kepintaran, Tuhan berikan keluarga. Pokoknya Tuhan berikan semua yang baik untuk kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tahu untuk mengucap syukur. Selain mengucap syukur, apalagi sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus mau bermurah hati, seperti Tuhan senantiasa bermurah hati sama kita. Mungkin dari adik-adik ada yang tanya, Kaneta, bermurah hati itu apa sih artinya? Bermurah hati itu artinya kita harus selalu mau menolong orang lain. Menolong orang lain itu seperti menolong orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya orang tua kita. Jadi kalau misalnya nih adik-adik, mama atau papa minta tolong sama adik-adik, adik-adik harus mau mengerjakan. Lalu kalau misalnya adik-adik punya mainan yang bagus, terus kakaknya atau adiknya mau pinjam, itu kita juga harus mau meminjamkan, nggak boleh pelit adik-adik. Lalu kalau kita punya makanan yang enak, terus kita lihat teman kita juga harus mau memberikan, membagikan apa yang kita punya untuk teman kita. Jadi adik-adik, dalam cerita hari ini kita mau belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus mengucap syukur. Sekali lagi, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan baik sama kita harus mengucap syukur. Yang kedua, kita harus bermurah hati. Bermurah hati yang artinya mau menolong orang lain, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita ini anak Tuhan Yesus yang baik, kita jadi anak yang bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Sekian cerita dari Kaneta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bergembira, bahkan bersemangat untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan Alkitab kita dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah adik-adik, perumpamaan ini sebagai jawaban Tuhan Yesus kepada seorang murid yang memberikan pertanyaan, jika kita mengikut Tuhan Yesus, apakah upah yang kita terima? Adik-adik, pertanyaan ini gampang-gampang susah untuk dijawab. Makanya Tuhan Yesus memakai perumpamaan, ya. Jadi Tuhan Yesus menceritakan bagaimana kalau Tuhan Yesus memakai kita semua untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan karena kekuatan kita atau karena kemampuan kita atau kepintaran kita, tetapi karena Tuhan bermurah hati, Tuhan mau melibatkan kita di dalam pelayanannya. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur dan ia mencari orang-orang yang bisa bekerja di kebun anggurnya. Nah, pagi-pagi si tuan yang punya kebun anggur ini pergilah mencari orang-orang untuk dapat bekerja, dan ia menemui orang-orang yang cukup berpengalaman dan dalam pekerjaannya juga bertanggung jawab. Tapi ada hal-hal yang mereka menginginkan di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka akan menginginkan lebih daripada yang disepakati bersama, yaitu satu hari mereka dibayar 1 dinar. Nah adik-adik, belum cukup juga bagi tuan pemilik kebun anggur ini. Pergilah ia pada hari yang sama, cuma dengan waktu yang berbeda, mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Sampai pada waktu sore pukul 5 mendapatkan orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Tetapi orang-orang yang ditemui pada siang dan sore hari, mereka yang dianggap kurang mampu. Tapi karena belas kasihan dari sang tuan yang punya kebun anggur ini, dia menerima mereka dan menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya dengan kesepakatan upah dibayar sama 1 dinar sehari. Nah adik-adik, ada yang menarik dari cerita ini. Cerita ini mau mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus kita terima dengan senang hati. Tetapi dalam perumpamaan ini, pada saat mereka membagikan upah, ada sekelompok orang, yaitu mereka yang diterima pada pagi hari, yang merasa bahwa mereka adalah pekerja-pekerja yang tangguh, yang bertanggung jawab. Setelah mereka melihat bahwa orang-orang yang diterima pada siang dan sore hari menerima 1 dinar sehari, dalam hati mereka, wah saya nih pasti dapatnya lebih, karena kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, berarti jam kerja kita itu sudah banyak. Tetapi apa yang mereka temui? Mereka menemukan bahwa mereka dibayar sama dengan orang yang pagi hari. Terjadilah satu dialog antara mereka pekerja dengan tuan yang punya kebun anggur. Adik-adik, sebenarnya kita bisa membaca, kita sudah mendengar tadi bahwa ada jawaban dari sang tuan bahwa kita kan sudah sepakat bahwa 1 hari 1 dinar, ya. Tapi apakah yang membuat mereka seperti itu? Adik-adik, di dalam pekerjaan itu ada orang yang pengen lebih, pengen dihormati, pengen mendapat lebih dari yang lain, pengen diistimewakan. Nah, tetapi Tuhan
mengajar kita bahwa kita itu semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Tuhan bermurah hati kepada kita sama. Orang yang mampu, orang yang tidak mampu, orang yang pintar, orang yang pokoknya orang yang bertanggung jawab tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Lalu kita baca ayat yang ke-15, berkata seperti ini. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Adik-adik, siapa di sini yang menjadi si pemilik pemilik kebun anggur yang murah hati ini? Adik-adik bisa menjawab sendiri, siapa pemilik kebun anggur yang murah hati ini? Kalau adik-adik sudah bisa menjawabnya, adik-adik pasti berpikir bahwa saya ini sudah bermurah hati atau sudah merespons kemurahan hati Tuhan ataukah belum. Nah, Tuhan memanggil dan melibatkan siapapun menurut kemurahan hatinya. Untuk apa? Untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa adik-adik yang Tuhan minta dari kita? Tuhan mau kita itu saling menolong. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Kepandaian, kepintaran, bakat, talenta, apa saja ada yang di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mungkin kita bisa melakukan sekecil apapun yang kita lakukan. Kalau untuk Tuhan dan menolong orang, itulah membuat Tuhan tersenyum buat kita. Adik-adik, jika kita bisa menolong orang lain, itu berarti adik-adik sudah melakukan perbuatan baik. Karena kalau menolong orang, itulah kita mengerjakan perbuatan baik. Lalu, sudahkah adik-adik melakukannya? Merespons kemurahan Tuhan atau merespons kasih sayang orang tua? Itu yang paling dekat dengan kita. Ya, perbuatan baik itu harus mulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang berbuat baik, tapi kita sendiri tidak berbuat baik. Ya, jadi perbuatan baik itu harus lahir pertama dari diri sendiri. Mari kita memulainya untuk berbuat baik, menolong teman kita. Mungkin di sekolah, teman kita, apalagi dalam minggu UTS ini, ya, ada yang belum mengerti, bantulah. Bantulah teman, bukan berarti kita memberikan jawabannya, tetapi kita menerangkan buat dia bagaimana cara mengerjakannya. Atau di rumah, orang tua menyiapkan segalanya buat kita. Pendidikan yang baik, makanan yang baik dan sehat, baju yang bagus, ya, sekolah jarak jauh, tapi orang tua menyediakan laptop untuk adik-adik. Apakah itu bukan murah hati? Orang tua sudah bermurah hati kepada kita. Lalu, apakah kita merespons murah hati dari mama dan papa itu? Mari kakak katakan buat kalian, lakukan di dalam rumah sekecil apapun saja kalian lakukan, Tuhan pasti akan senang. Ya, misalnya merapikan tempat tidur. Ya, jangan bangun lalu, "Ma, aku makan apa?" Jangan seperti itu. Bangun menghormati mama sama papa. "Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Pak. Tuhan memberkati." Itu ucapan yang membawa kepada kebahagiaan. Ya, jadi adik-adik, sesudah kita melakukan semuanya, merespons kasih sayang orang tua, ingat, orang tua itu wakil Tuhan loh adik-adik. Jadi kalau adik-adik sudah merespons kasih sayang Tuhan, kasih sayang orang tua, berarti sudah merespons kasih sayang kemurahan hati Tuhan. Tentunya adik-adik, jangan lupa juga di dalam minggu-minggu yang adik-adik harus lakukan adalah giat belajar. Karena giat belajar itu adalah adik-adik mempersiapkan masa depan. Nah, semuanya sudah disediakan oleh orang tua. Mari kita melakukannya untuk menyenangkan hati orang tua atau merespons kemurahan hati orang tua. Tentunya tetaplah rendah hati dan bersyukur. Sebab sikap yang benar dalam merespon kemurahan Tuhan
adalah sikap yang rendah hati dan sikap yang selalu bersyukur. Tidak lupa juga berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap semangat. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas IMPA di minggu ini akan ada 2 ya. Satu untuk adik-adik kelas TK dan satu lagi untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung. Untuk adik-adik kelas TK, minggu ini kita akan mewarnai gambar anggur. Gambarnya itu seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah diwarnai, kira-kira jadinya seperti ini. Kalau untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas tanggung, kita akan mewarnai juga nih gambar anggur. Tapi bedanya di setiap anggurnya kita akan menuliskan bakat dari kita masing-masing. Nanti polanya akan seperti ini. Dan kalau sudah diwarnai dan diisi dengan bakat, akan kira-kira seperti ini. Adik-adik, kalau sudah dikerjakan, jangan lupa ya gambarnya difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp ke kakak-kakak layan supaya bisa ditampilkan di IMPA minggu depan. Nanti untuk pola yang polosnya akan diberikan kepada kakak-kakak layan. Nanti adik-adik minta dari kakak layan sektor masing-masing ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, setelah kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari kakak layan, sekarang kita bersama-sama akan meresponnya dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 318 bait pertama dan kelima, Terang Matahari. Adik-adik, mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah yang baik. Kami datang kembali kepadamu Tuhan di pagi hari ini karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengantarkan kami untuk beribadah di pagi hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar firman-Mu itu tetap di dalam hati kami dan dapat kami berlakukan itu di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menolong kami dan membimbing kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada, khususnya GPB Immanuel Bekasi yang senantiasa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati para pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bimbinglah mereka dengan Roh-Mu yang kudus agar dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus sajalah yang menuntun sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi pendeta kami ya Tuhan, Ibu Diana dan juga pendeta Diana dan juga pendeta Marlis. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan segala sesuatu yang Engkau kehendaki
untuk umat-Mu Tuhan, Engkau berikan melalui firman-Mu yang kudus yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bimbing mereka dalam kasih-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berkati keluarga mereka, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat dan kasih setia yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Tuhan berkati mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, sehingga kami juga masyarakatnya boleh mencapai kesejahteraan. Tuhan, kami mau berdoa juga di tengah pandemi COVID yang sekarang sedang melanda negeri kami. Tuhan mau berkati segala program pemerintah yang sudah ditetapkan, protokol kesehatan yang ditetapkan, biarlah kami sebagai masyarakat boleh menjalankannya juga dengan baik. Juga program vaksinasi yang sekarang sedang berjalan juga boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan kami yakin dan percaya program-program yang sudah ditetapkan ini boleh membantu negara kami agar boleh keluar dari pandemi COVID yang sekarang sedang melanda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami beroleh berkat-Mu sampai detik ini. Kami berkumpul dan berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon ulurkan tangan-Mu, berikan kekuatan, kesabaran, semangat, dan kesembuhan buat mereka. Berkati pula keluarga, suster, dokter, serta obat-obatan yang membantu kesembuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas orang tua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati pekerjaan mereka dan kesehatan mereka, agar mereka bisa selalu sehat dan selalu di dalam anugerah-Mu. Berkatilah orang tua kami agar bisa selalu menjadi orang tua yang bijaksana dan selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, doa yang belum sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita sudah masuk dalam persembahan. Adik-adik, jangan lupa masukkan persembahannya ke dalam kantung persembahan atau berikan ke mama dan papa agar mama dan papa bisa memberikannya ke gereja ya adik-adik, jangan lupa. Nah, kita akan menyanyi Kidung Ceria 256 dan adik-adik sambil memberikan persembahannya ya. Ayo.
persembahan sudah dikumpul, adik-adik kita kakak persilakan untuk berdiri, kita mau berdoa untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam tangan-Mu saja kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh Kaneta dan Kak Ade. Apabila adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik jangan lupa juga ya untuk foto dan kirimkan ke kakak layan sektor masing-masing. Paling lambat itu hari Selasa pada tanggal 23 Maret jam 8 malam. Agar bisa ditampilkan di IMPA minggu depan. Dan yang kedua, adik-adik, persembahan syukur yang adik-adik kumpulkan tadi, jangan lupa untuk dititipkan ya adik-adik ke mama dan papa, agar mama dan papa bisa titipkan ke koordinator sektor atau disampaikan oleh kakak layan. Dan yang ketiga nih adik-adik, kakak layan dari kakak Monik termasuk kakak-kakak layan dari GPIB Manuel Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini, dan kakak layan juga yang ulang tahun dalam waktu seminggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran bagi adik-adik, dan jangan lupa tentunya untuk takut akan Tuhan. Untuk semuanya, selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bait yang pertama dan kedua dengan panggilan Tuhan. Adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah. Mari sama-sama kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah di pagi hari ini, hingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan menyertai kami memasuki kehidupan kami selanjutnya. Bimbing kami Bapa di dalam kasih-Mu, agar firman yang sudah kami dengar itu boleh bertumbuh bahkan berbuah bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Impa minggu depan. Dah.